Speakers merupakan metode penyampaian berita buruk yang dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan kepada pasien-pasien yang tergolong dalam kategori penyakit paliatif atau menjelang ajal. Speakers terdiri dari setting, perception, invitation, knowledge, emotion, summary or strategy. Berikut adalah video penyampaian speakers kepada pasien dari dokter dan juga perawat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu, Bapak. Selamat ya. Oke, tutup sampainya dulu. Oke, di pagi hari ini dengan saya Perawat Ihezkiel ya. Masih ingat dengan saya? Masih sudah. Oke, boleh saya lihat tilang identitasnya, Bapak? Boleh sebutkan nama lengkap beserta tanggal lahirnya? Junaidi 15 April 1965. Oke, baik. Sudah sesuai. Bapak Junaidi, bagaimana keadaannya hari ini? Apakah ada keluhan? Saya merasa nyeri bruder di area dada sebelah kiri saya sampai mengganggu saya. Saya merasa sedih bruder untuk rasa nyeri ini, rasa sakit ini. Selain itu ada lagi? Nggak Sesak ada. napas? Ada bruder. Oke, kalau begitu di hari ini ya, saya nanti juga dengan Dokter Selga. Kemarin kami sudah melakukan pemeriksaan ya, untuk pemeriksaan ronsen dada, kemudian pemeriksaan jantung, USG jantung, dan juga beberapa pemeriksaan lab lainnya. Di hari ini kita akan menyampaikan terkait hasil pemeriksaan lab tersebut dengan Dokter Selga. Oke? Saya bruder. Oke, kalau begitu nanti waktu yang saya butuhkan 15-30 menit tempatnya di sini saja. Kalau boleh tahu yang hadir saat ini keluarganya siapa saja? Ada saya, istrinya, sama ketiga anak saya dan juga menantu saya. Oke, ketiga anak dan juga menantu ya. Oke, kalau begitu nanti hanya keluarga ini saja ya yang nanti saat ini bersama dengan Bapak. Nanti sebelum dokter datang, Ibu dan juga keluarga boleh menunggu di sini sampai nanti akhirnya dokter datang dan menjelaskan kondisi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terkait kondisi Bapak saat ini, saya tidak bisa memastikan. Karena nanti untuk penjelasannya, nanti dijelaskan lebih lanjut sama dokter, dan juga perawatan lanjutannya seperti apa ya. Oke, kalau begitu, nanti Ibu boleh duduk. Oke, Bapak, saya mau nanya-nanya sedikit, boleh? Boleh bruder. Menurut Bapak, terkait dengan sakit yang Bapak alami, bagaimana pandangan Bapak? Saya nggak tahu bruder tentang rasa sakit ini. Yang saya tahu cuma rasa sakit di area dada kiri saya, di area jantung saya. Tapi saya tidak tahu secara terperinci untuk mengenai rasa nyeri ini disebabkan karena apa. Kalau boleh tahu, sakit yang Bapak alami sudah berapa lama dan sejak kapan? Sudah beberapa bulan yang lalu bruder, sejak saya kembali dari Mekah, saya mulai merasakan nyeri. Ketika beraktivitas, nyeri itu sangat mengganggu saya sehingga saya harus beristirahat untuk meredakan rasa nyeri ini. Oh, begitu ya. Oke, kalau begitu terkait dengan sakit Bapak ini sudah sejak pulang dari Mekah ya? Iya bruder. Oke, kalau begitu nanti di saat ini Dokter Selga akan menjelaskan ya terkait dengan hasil pemeriksaan kita kemarin. Selamat pagi Dokter Selga. Ini Pak Junaidi ya dokter? Selamat pagi Pak Junaidi dan keluarga. Saya Dokter Selga, penanggung jawab saat ini ya. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh Perawat Kiel, saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan yang sudah Bapak lakukan kemarin. Jadi ada USG jantung, ronsen dada, hasil tes dada dan juga EKG yang sudah dilakukan. Nah untuk penjelasannya, Bapak Ibu mau saya jelaskan secara semuanya dalam satu kaligus atau mau saya jelaskan secara bertahap? Sekaligus saja. Oke, sekaligus. Bapak, nah di sini jelas untuk ronsen dada Bapak bisa lihat di sini ya. Untuk gambar di sini menunjukkan bahwa adanya pembengkakan di jantung Bapak. Ya, dan hasil pemeriksaan lainnya itu menunjukkan bahwa Bapak saat ini mengalami yang namanya gagal jantung kognitif. Artinya bahwa jantung Bapak tidak dapat melakukan fungsinya secara normal, tidak mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akhirnya kadar oksigen dalam tubuh Bapak itu berkurang. Makanya Bapak sering merasa sesak napas dan juga kesulitan untuk bernapas, dan saat ini sedang dipasang oksigen untuk membantu memenuhi kadar oksigen dalam darah Bapak. Ya, untuk pengobatannya nanti akan dilakukan oleh perawat. Ada nanti diberikan obat furosemid ya Bapak, yaitu untuk mengurangi sesak napas dan mencegah terjadinya edema paru. Kemudian juga ada yang namanya obat ISDN atau isosorbit dinitrate
yaitu untuk melebarkan pembuluh darah Bapak. Jadi darah yang mengalir ke jantung itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada obat koralan, ya, itu untuk mengurangi beban kerja jantung dan meningkatkan keefektifan pompa darah. Nah, untuk perawatan nanti di rumah, itu nanti akan kami diskusikan kembali, ya Bapak. Sebelum pulang ke rumah, kami akan pantau dulu saturasi oksigen Bapak seperti apa. Baiknya itu saturasi oksigen Bapak itu harus berada di angka 95-100 tanpa menggunakan oksigen. Kemudian untuk perawatan di rumah nanti tolong Ibu dan keluarga menyiapkan tabung oksigen ya di rumah. Nanti kalau sudah ada boleh diinfokan kepada kami. Kami juga akan menyediakan caregiver kalau Bapak dan Ibu bersedia ya, karena nanti akan membutuhkan tambahan biaya. Oke, sudah selesai penjelasan saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi karena jantung saya ini ya, jadi saya sesak. Iya, benar Bapak. Dokter, kondisi ayah saya sekarang bagaimana ya dok? Dan juga nanti jika ayah saya pulang, apa yang harus kami lakukan? Oke baik, jadi kondisi Bapak saat ini yang dimana usianya juga sudah lanjut ya. Jadi untuk masalah jantungnya itu mohon maaf tapi tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi kami dari tim kesehatan akan mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dok, untuk caregivernya kami harus cari informasinya kemana? Oh nanti di administrasi saja ya. Nanti kalau untuk pulang juga kami akan berdiskusi bersama dulu. Nanti perawat yang akan membantu untuk mengatur pola makannya di rumah, dietnya seperti apa dan membuat penjadwalan minum obat supaya bapaknya juga minum obat dengan teratur. Oke, baik dok. Oke, baik Bapak, bagaimana? Saya semakin lama berpikir dok, saya rasa sudah tidak ada gunanya lagi saya hidup. Saya rasa semuanya juga akan sia-sia. Oke, baik Bapak, saya paham di kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berat untuk Bapak lalui, begitu juga dengan keluarga. Tetapi sekalipun kami tidak bisa mengerti dan memahami terkait rasa sakit yang Bapak rasakan, tetapi saya percaya bahwa kehadiran keluarga di saat ini adalah untuk membantu Bapak dan mensupport Bapak. Begitu juga dengan kami ya, dokter, tenaga kesehatan. Kami akan mengupayakan kesehatan yang terbaik, pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik kepada Bapak. Begitu ya Bapak ya. Jadi kami mengharapkan bahwa semoga Bapak tetap kuat untuk bisa menjalani situasi seperti ini. Kemudian saya juga kemarin melihat ya, mungkin dari Ibu dan juga dari Bapak dan Ibu sering berdoa bersama ya. Mungkin dari upaya dan juga kegiatan berdoa bersama, aktivitas berdoa bersama yang sering Bapak dan Ibu lakukan dapat menjadi penguatan ya bagi Bapak dan Ibu untuk menjalani situasi ini. Begitu juga dengan dukungan dari anak-anak sekalian. Oke. Bapak apakah ada saran untuk perawatan ke depannya? Mau di rumah sakit atau di rumah saja? Saya mau di rumah saja, biasa bisa lebih dekat dengan anak-anak serta istri saya. Oke baik, jadi nanti untuk perawatan di rumah kami pertimbangkan terlebih dahulu ya, agar supaya nanti juga ketika di rumah perawatan dan pengobatan yang diberikan juga bisa maksimal. Oke baik, ada yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan lagi? Oke, Sudah baik. dipahami ya? Ya. Sudah dong. Oke, kalau begitu saya dan juga Dr. Selga mau permisi untuk melanjutkan pekerjaan kami. Oke, sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada yang dibutuhkan, silakan pencet bel. Nanti saya akan datang untuk melihat kondisi Bapak dan membantu. Oke, Terima kasih ya, Dok. Kami permisi ya. Terima kasih. Oke.